Oke, jadi memang untuk di video kali ini sesuai judul videonya juga, gue memang tidak berniat untuk mereview film ini lagi gitu karena memang ya gue cuma pengen membahas hal-hal yang disensor aja di film ini gitu loh. Kalau misalkan kalian belum nonton video review yang sebelumnya gitu, kalian tinggal klik aja di link di sebelah sini. Alasan kenapa gue pengen bikin dua video ini ya karena gue ngerasa film ini tuh kayak totally dua film yang berbeda rasanya. Ketika gue nonton film yang original ya, Tutsis and the Fake gitu ya, pas gue nonton di bioskop di Thailand waktu itu, ya gue ngerasa filmnya tuh memang film komedi dengan ada sentuhan-sentuhan drama romansnya gitu. Nah, sedangkan film ini, ya ini jadi kayak film yang full of totally komedi aja, bener-bener kayak drama romansnya itu kan jadi hilang semua di sini. Dan mungkin kalau misalkan kalian udah lihat reviewer sebelah, dia udah ngasih nilai 32% untuk film Cuties and the Fake, ya gue sih nggak masalah banget ya, namanya juga pendapat orang gitu kan, setiap orang punya selera beda-beda. Nah, cuma di sini gue cuma jadi mikir aja gitu loh, apa mungkin karena dia memang belum nonton film originalnya, jadi ya ini adalah first impression dia gitu loh, film Cuties and the Fake ini, yang akhirnya ini kayak ya memang film komedi aja gitu loh, nggak ada heartwarmingnya, drama-dramanya sama sekali, karena ya semua itu kan nggak ada di cut di film ini. Tapi ini buat kalian yang belum nonton film ini, gue sih tetap menyarankan kalian nonton film ini di bioskop gitu ya, dan please banget kalau nonton gak usah pakai logika, tinggalin otak kalian di rumah, karena ya nikmatin aja gitu loh komedi. Dan kalau kalian inget film GTH kapan gitu ya, pokoknya Cool Gel Attacks nih, gue sampai punya DVD-nya tuh, tada, Cool Gel Attack. Nah ini tuh ya filmnya sejenis banget gitu loh, kayak film komedi yang memang komedi aja, kayak banyak hal-hal yang gak logis ya, pokoknya slapstick juga sih komedinya sama. Dan sebelum gue ngomong panjang lebar, sebenarnya di video kali ini gue akan agak-agak spoiler gitu ya, karena ya memang gue mau ngebahas hal-hal yang disensor. Jadi kalau misalkan kalian gak mau kena spoiler, mau lihat reviewnya, mendingan lihat review yang video sebelah aja gitu ya, yang Tutsis and the Fake. Karena untuk di video kali ini memang gue pengen ngebahas hal-hal itu. Hal pertama banget yang membuat kedua film ini berbeda adalah soal judul filmnya, yang udah gue bahas juga kalau film ini ternyata tiba-tiba ganti judul khusus di Indonesia doang gitu ya, jadi Cuties and the Fake. Karena Tutsis and the Fake itu, Tutsis itu artinya ya kalau kata orang-orang yang udah komen di video gue sih, itu artinya ya cowok melambai, gay or something gitu ya, pokoknya kayak gitulah. Jadi makanya itu disensor sebenarnya. Nah, hal kedua yang bikin beda juga adalah soal rating film ini, yang dimana kalau di Indonesia gitu ya, LSF ngelulusin dengan rating 21+. Kayak wow gitu loh, ternyata ini film 21+. Tapi ternyata setelah filmnya muncul terus tiba-tiba ada tulisan Thailand gitu kan, gue nggak ngerti, tapi ada angka 15+, yang berarti memang film ini template-nya gitu ya, kalau untuk di Thailand ya ini sebenarnya 15+, tapi kalau di Indonesia dibikin jadi 21+. Kayak sebuah perbedaan yang agak jomplang banget soal umurnya nggak sih? Dan yang ketiga adalah soal subtitle yang disensor. Kalau misalkan kalian nemu kata alay, itu artinya sama aja gay sebenarnya, bukan alay gitu ya. Yang sebenarnya maksudnya jadi biar kalian nyambung gitu loh sama dialognya. Dan kalau misalkan ada kata pecundang, berarti itu artinya sebenarnya lesbian. Jadi ya kalian tinggal transfer lagi aja sih di otak kalian gitu, kalau maksud itu tuh kalimat itu apa gitu, karena sebenarnya jadi kayak nggak nyambung aja ngomongin soal alay gitu. Karena kalau alay di Indonesia kan sebenarnya artinya kampungan nggak sih, maksudnya bukan itu gitu loh yang dimaksud. Tapi menurut gue bukan cuma itu doang sih subtitle yang diganti, tapi menurut gue kayak dialog-dialog yang menunjukkan bahwa Gus, karakter Gus yang dimana rambutnya pink itu, nah dia tuh kayak punya mantan namanya Top, dan dia punya pacar sekarang namanya Win. Nah itu dialog-dialognya tuh gue rasa kayak diganti deh kata-katanya, karena ya gimana ya, kayak istilahnya kita nonton film Thailand, kita nggak ngerti bahasanya, ya kita dikibulin sama si subtitle-nya, kayak kita terima-terima aja. Maksud gue kalau misalkan ini ngomong pakai bahasa Inggris, tiba-tiba subtitle-nya beda, kan kita juga ngeh gitu, kalau oh ini subtitle-nya dihalusin lagi gitu kan istilahnya. Dan yang keempat adalah soal durasi di film ini, yang dimana kalau original ya Tutsis and the Fake itu durasinya 109 menit, dan kalau film ini 91 menit. Jadi kalau kita hitung-hitung adalah 18 menit yang disensor, dan memang sebanyak itu sih menurut gue yang disensor ya, ini banyak banget. Nah pertanyaannya, apa aja sih 18 menit yang disensor itu gitu loh. Nah ternyata ini tuh bener-bener semua adegan-adegan drama romance, yang dimana karakter Gus yang rambutnya pink tadi, dia punya mantan pacar namanya Top, dan dia punya pacar namanya Win. Nah itu semuanya adegan-adegannya disensor, dihilangin gitu loh, bener-bener semua adegan romance yang itu. Nah jadi akhirnya ketika semua adegan itu dihapus, ya berarti film ini cuma menyisakan adegan-adegan komedi tentang misi The Fake-nya itu sendiri gitu loh. Nah bahkan gue kan nonton film ini sama temen gue gitu ya, yang belum pernah nonton film originalnya. Nah dia sendiri aja nggak sadar gitu loh kalau ya ini karakter Gus ini rambut pink tuh siapa, kenapa dia ada di sini, kok dia kayak cuma numpang lewat doang, kayak porsinya cuma ya dikit banget gitu loh, padahal dia sebenarnya karakter penting juga, protagonis juga di sini kan. Nah tapi ya karena semua adegan dia tuh hilang gitu loh. Pokoknya ini semua adegan yang menunjukkan si Gus dengan Win yang pacar sekarangnya, mereka tinggal bareng, terus mereka adegan-adegan di rumah, di ruang tamu ngobrol sama si anak kecilnya itu Jingjai. Terus ya pas adegan dia prepare balon, pas adegan di mobil juga dia mau nganterin ke rumah sakit, terus adegan mereka romantisan di ruang tamu, terus adegan mereka
yang ngambek-ngambekan di ruang tamu itu juga, itu semuanya pokoknya hilang. Bener-bener semua adegan di dalam rumah tuh nggak ada sama sekali. Terus juga adegan-adegan yang hilang adalah adegan Gus dan Top, yang dimana ya si Top ini kan mantannya, terus dia mau mencoba untuk balikan lagi. Jadi pokoknya semua adegan-adegan mereka berdua yang ada di bandara, terus di RS, terus juga di backstage, juga di dalam toilet, itu juga sebenarnya sempat ada tapi di-cut gitu, yang nggak sampai selesai adegannya. Dan bahkan pas adegan mereka berdua naik speedboat, terus mereka berhenti di sebuah pinggiran sungai gitu, terus ya udah mereka hampir mau ciuman gitu kan, di situ adegannya. Nah di situ hilang juga adegannya. Nah makanya di video review gue Tutsis and the Fake gitu ya, gue kan sempat bilang kalau film ini tuh terasa kayak ada dua alur komedi yang dimana ini tentang misi the fake-nya mereka, dan di sini alur romance dramanya gitu loh, karena ini dua-duanya saling berjalan. Nah tapi maksud gue ketika film ini disensor, yang di sininya hilang, jadi ini kan cuma nyisa komedinya doang, dan gue sih sebenarnya nggak masalah banget gitu loh dengan adegan-adegan ini yang disensor jadinya. Cuma memang ketika kalian nonton film ini, kalian pasti bakal ngerasa kayak ini maksudnya apa sih, kok dia kayak cuma tempelan doang di sini, adegannya kayak cuma muncul dikit doang, terus maksudnya dia apa? Soalnya itu ada beberapa adegan yang kayak terasa loncat aja sih. Dan memang pada dasarnya namanya juga film adaptasi. Nah, film adaptasi kan pasti harus membawa bumbu-bumbu dari series sebelumnya gitu ya, atau adaptasinya sebelumnya gitu. Nah, di series sebelumnya memang itu ceritanya ada komedi dan ada juga drama romance ya. Nah, makanya ketika film ini jadi Tutsis and the Fake, ya ini pun juga sama, ada drama, ada komedi. Jadi intinya banget nih terakhir, kalau misalkan kalian memang pengen nonton film komedi aja, ya silakan aja langsung nonton ke bioskop gitu loh, Cuties and the Fake. Tapi kalau misalkan kalian pengen ya ada sentuhan dramanya, romance-nya nggak masalah, ya udah kalian nonton Tutsis and the Fake di Netflix. Yang dimana Netflix-nya itu pun juga Netflix Thailand, jadi kalian harus ganti VPN, dan pokoknya agak ribet gitu sih, dan pokoknya jadi nggak ada subtitle Indonesia, jadi cuma ada subtitle bahasa Inggris doang. Oke, sekian penjelasan film ini dari gue, dan makasih udah nonton.